Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah merupakan sebuah uraian pendapat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tentang jihad. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sajikan pendapat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tentang jihad dengan pedang atau jihad dengan peperangan atau yang biasa kita sebut sebagai qital. Yang pertama, haruslah diketahui bahwa Quran suci tidaklah semena-mena memberikan perintah perang atau qital itu. Quran suci memerintahkan berperang hanya melawan, sekali lagi saya ulangi lagi, Quran suci memerintahkan berperang hanya melawan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuja-muja Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran suci memberikan perintah berperang terhadap orang-orang yang menyerang kaum muslimin tanpa sebab dan mengusir mereka dari rumah-rumah dan dari negara mereka serta menghalang-halangi mereka untuk menjadi muslim. Orang-orang tersebut yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang muslim haruslah memerangi mereka apabila mereka tidak menghentikan perbuatannya. Ini adalah sebagai qital fillah, sebagai peperangan di dalam Allah untuk melindungi diri kita, untuk melindungi agama Islam dari pemaksaan secara fisik, dari secara rohani. Kita tadi telah dijelaskan panjang lebar melalui pena, tetapi secara fisik jika terjadi kesewenang-wenangan orang-orang non-Islam terhadap kaum muslimin yang telah disebutkan itu tadi, kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berperang atau memerangi kaum itu dengan senjata fisik, yaitu berperang. Ini terdapat di dalam Nur Al-Haq volume Romawi 1 halamannya 46. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia. Yang kedua, singkatnya terdapat 3 kategori perang yang Islami yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Yang pertama adalah untuk melindungi diri sendiri.
untuk melindungi diri kita sendiri dan kaum kita atau bangsa kita atau komunitas kita. Dua adalah untuk menghukum, yaitu darah dibayar dengan darah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menciptakan perdamaian, yakni memerangi kekuatan yang menghalang-halangi orang untuk memeluk agama Islam. Karena tidak ada perintah untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam dengan ancaman pembunuhan, maka tidak perlu ada pertumpahan darah dalam menunggu Masih dan Mahdi. Tidaklah mungkin Masih dan Mahdi datang dengan ajaran yang berbeda dengan ajarannya Quran suci dan ajarannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memerintahkan orang untuk masuk Islam dengan pedang itu juga tidak ada dasar ajarannya. Terdapat di dalam kitab Masih Hindustan Main halaman 18 dan halaman 19. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menghadapi orang-orang kafir dengan cara yang sama seperti mereka menghadapi kita, atau kita harus memperlakukan mereka sama seperti mereka memperlakukan kita. Selama mereka tidak mengangkat senjata, tidak menyerang kita di dalam menghadapi kita, kita juga tidak diperbolehkan mengangkat senjata dalam menghadapi mereka. Terdapat di dalam kitab Hakikatul Al-Mahdi halaman 28. Yang keempat, pada masa-masa awal Islam perang fisik untuk mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri diperlukan karena orang-orang yang menyebarkan agama Islam mendapatkan perlawanan dengan senjata pula, bukan dengan akal atau argumentasi atau logika. Jadi pedang haruslah digunakan untuk menghadapi perlawanan, untuk menghadapi penyerangan dengan pedang pula. Akan tetapi pada saat sekarang ini pedang tidak lagi digunakan untuk mengatasi masalah, tetapi dengan menggunakan pena. Dengan menggunakan pena dan dengan menggunakan argumentasi, dengan menggunakan dalil untuk mengatasi masalah sekarang ini. Hal ini merupakan alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman sekarang ini menghendaki pedang digantikan dengan pena, digantikan dengan argumentasi, digantikan dengan dalil, digantikan dengan logika. Dan para musuh dihadapi dengan tulisan pula, dengan kitab-kitab. Jadi tidaklah tepat sekarang ini untuk menjawab pena dengan pedang.
terdapat di dalam kitab Malfujat bab Romawi 1 halaman 59. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.